Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal yang baru benar-benar kupahami setelah melewati begitu banyak perjalanan hidup. Ternyata Allah tidak selalu mengubah tujuan hidup kita. Kadang yang Allah ubah adalah cara kita memandang tujuan itu. Kalau aku menoleh ke belakang, aku tidak melihat seorang perempuan yang mengejar dunia. Aku melihat seorang anak yang hanya ingin menjadi kebanggaan orang tuanya. Seorang kakak yang ingin menjadi teladan bagi adik-adiknya, dan seorang istri yang ingin tetap berkarya dan memberi manfaat. Aku dibesarkan dalam keluarga yang mengajarkan bahwa Allah harus selalu menjadi tempat kembali. Kami diajarkan untuk menjaga sholat, mencintai Al-Quran, dan tidak pernah melepaskan doa dalam setiap langkah. Karena itu, ketika aku bercerita tentang perjalanan ini, bukan berarti dulu aku hidup jauh dari Allah. Justru sebaliknya, aku merasa Allah sudah sangat dekat. Hanya saja, ada bagian dari cara berpikirku yang masih perlu Dia luruskan. Sebagai anak pertama, aku dipercaya memegang amanah yang besar. Orang tuaku menyekolahkanku hingga ke luar negeri. Lalu mereka mempercayaiku untuk ikut memikul tanggung jawab atas perusahaan keluarga. Aku masih ingat bagaimana perasaanku waktu itu. Aku tidak pernah berpikir aku harus menjadi orang kaya. Yang ada dalam pikiranku justru jauh lebih sederhana. Aku tidak boleh mengecewakan kepercayaan ini. Aku ingin berhasil karena bagiku keberhasilan adalah bentuk tanggung jawab. Aku ingin orang tuaku bangga. Aku ingin adik-adikku melihat bahwa amanah bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh. Aku ingin menjadi seorang istri yang tetap memiliki karya dan manfaat. Mungkin karena itulah aku mencintai produktivitas. Bahkan sampai hari ini pun aku masih mencintai produktivitas. Bedanya, dulu dan sekarang memiliki makna yang sangat berbeda. Saat itu aku juga belum dikaruniai anak. Di dalam logikaku, aku merasa tidak punya alasan untuk tidak terus bergerak. Kalau Allah belum menitipkan amanah menjadi seorang ibu, maka waktuku harus kuisi dengan berkarya. Kalau dipikir hari ini, logika itu sebenarnya tidak salah. Yang ternyata perlu Allah benahi adalah cara aku memaknainya. Sedikit demi sedikit aku mulai membangun sebuah keyakinan dalam diriku bahwa manusia yang bermanfaat adalah manusia yang selalu sibuk, manusia yang selalu bergerak, manusia yang selalu menghasilkan sesuatu. Semakin penuh jadwalku, aku semakin bersemangat. Semakin lelah, aku justru merasa semakin hidup. Seolah-olah rasa lelah itu menjadi bukti bahwa aku sedang menjalani hidup dengan benar. Hari-hariku hampir selalu penuh. Aku terbiasa memikirkan bulan depan, tahun depan, bahkan beberapa tahun ke depan. Aku merasa itulah bentuk tanggung jawab. Hari itu aku belum sadar bahwa diam juga bisa menjadi ibadah, bahwa istirahat juga bisa menjadi bentuk syukur, bahwa tidak semua manfaat harus lahir dari kesibukan. Lalu Allah mengajarkan sesuatu, bukan sekali, tetapi berulang kali. Ujian datang silih berganti. Setiap kali satu selesai, datang lagi ujian berikutnya. Dulu aku sering bertanya, "Ya Allah, kenapa lagi?" Hari ini aku justru tersenyum ketika mengingatnya, karena sekarang aku merasa mungkin Allah sedang memberikan pelajaran yang sama, hanya soal ujiannya yang berbeda. Seperti seorang guru yang terus mengulangi materi karena muridnya belum benar-benar memahami, dan murid itu adalah aku. Allah sedang mengajarkan aku tentang pola pikirku, tentang bagaimana aku memaknai manfaat, tentang ekspektasi yang tanpa sadar kubangun sendiri, tentang alasan mengapa aku ingin terus produktif. Niatku ingin memberi manfaat, tetapi ternyata fokusku masih terlalu banyak kepada manusia, belum sepenuhnya kepada Allah. Aku terlalu sibuk memastikan bahwa aku berguna, padahal Allah tidak pernah meminta aku membuktikan nilai diriku kepada siapapun. Allah hanya meminta aku menjadi hamba yang menjalankan amanah sebaik-baiknya. Lalu tibalah sebuah fase ketika Allah benar-benar membuatku berhenti. Kami mengalami kehilangan yang besar. Tidak lama kemudian, Allah mengujiku melalui kesehatan. Kalau dipikir sekarang, mungkin memang saat itu aku harus berhenti. Karena selama ini aku terlalu sibuk berbicara, terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk merencanakan.
sampai aku hampir tidak memberi ruang untuk benar-benar mendengarkan apa yang Allah ajarkan. Lalu pandemi datang, dunia melambat, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar duduk bersama diriku sendiri. Aku mulai berkontemplasi, aku mulai membaca ulang perjalanan hidupku, dan perlahan aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Ternyata tidak ada satupun ujian yang sia-sia. Aku kemudian membangun sesuatu yang baru, lingkungan baru, orang-orang baru, cara baru, tetapi tetap saja ada ruang di dalam hati yang berkata masih ada yang belum selesai. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu, pada suatu pagi ketika sedang berlibur, aku bangun dengan satu keputusan yang terasa sangat tenang. Aku berkata kepada suamiku, aku ingin istirahat, bukan berhenti berkarya, tapi memberi ruang kepada jiwaku untuk bernafas. Aku berkata bahwa aku ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diriku sendiri. Lucunya, saat itu aku sama sekali belum tahu apa yang akan kulakukan. Aku tidak lagi memiliki peta 5 tahun, tidak lagi sibuk membuat target baru. Aku hanya memilih membuka ruang agar Allah yang menunjukkan jalannya. Dan benar saja, sedikit demi sedikit Allah membukakan pintu-pintu yang tidak pernah masuk ke dalam rencanaku. Perjalanan mengenal diri, perjalanan memulihkan luka batin, perjalanan memperbaiki cara berpikir, perjalanan memahami bahwa selama ini Allah tidak pernah meninggalkanku. Justru Dia sedang membimbingku. Hari ini aku masih produktif, aku masih berkarya, masih belajar, masih bermimpi. Tetapi sekarang aku tahu, produktivitas bukanlah identitas. Produktivitas hanyalah salah satu bentuk ibadah. Kalau Allah menghendaki aku bergerak, aku bergerak. Kalau Allah menghendaki aku berhenti sejenak, aku belajar berhenti. Karena ternyata nilai seorang hamba tidak ditentukan oleh seberapa sibuk dia, tetapi oleh seberapa lurus niatnya. Kalau dulu aku selalu memikirkan tahun depan, hari ini aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam lagi. Dan itu tidak apa-apa, karena 1 jam lagi memang bukan milikku. Yang Allah titipkan kepadaku hanyalah saat ini, maka tugasku hanyalah menghadirkan hati sepenuhnya pada hari ini, melakukan yang terbaik hari ini, bersyukur hari ini, beribadah hari ini, lalu menyerahkan esok kepada pemiliknya.